dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bu Wiwi. Selamat pagi Mbak Ika. Bagaimana kabarnya Bu Wiwi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, sehat. Ya, tentunya sehat. anak-anak yang di rumah juga sehat selalu. Ya, Oke. Sehat. Ya, amin. Hari ini kita akan memulai ibadah dengan kita muji nama Tuhan. Sudah siap semuanya? Sudah siap ya anak-anak ya? Tapi sebelumnya hari ini Bu Ika itu sama Bu Wiwin tidak hanya cuma berdua loh ya. Juga ya. ada pemusik kita. Siapa? Ada Mbak Clara. Halo Mbak Clara. Hai. Oke. Sebelumnya kita tadi apa? Memuji nama Tuhan ya. Kita akan memuji nama Tuhan, yaitu bertemu dalam kasih-Nya. Mbak Clara udah siap? Oke. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sudah gembirakah hari ini? Sudah? Ya, Oh, tentunya sudah ya. Iya. Tuhan harus bersuka cita. Harus bersuka cita. Kita akan melanjutkan pujian kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa? Tangannya diapakan sayang? Pinter. Dilipat. Dilipat. Ya. Terus matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga yang kami sembah dan kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bapa, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percayakan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus agar nanti ketika firman Tuhan kami bisa mendengarnya, bisa memahami, dan bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan pujian sekali lagi. Dengan Dia harus makin bertambah. Udah bisa ya? Udah bisa Bu? Ya, tentunya udah bisa ya. Oh, sudah anak-anak bisa ya. semua. Siap Kak Clara. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya. Luar biasa, Tuhan memberkati kita semua ya nak ya.
Oke, kita akan memasuki firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi ya Bu ya. Kita akan muji nama Tuhan sekali lagi dengan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman ini akan dibawakan oleh Bu Wiwin. Monggo Bu Ya, Wiwin. terima kasih Mbak Ika. Anak-anak yang terkasih yang ada di rumah, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita datang untuk mohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pagi hari ini Engkau mengumpulkan anak-anak untuk beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah maupun kami yang akan membawakan. Ya Tuhan, kiranya Engkau beri kemampuan kami untuk mengerti akan firman yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu ada bersama-sama kami untuk mengajar kami mengerti akan sabda kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Markus, ya, dari Injil Markus. Nah, Markus itu adalah Injil kedua ya Mbak Ika ya. Matius, Markus. Nah, anak-anak bisa membuka Markus 7 yang akan kita baca nanti. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Silahkan dibuka dulu anak-anak. Sudah ketemu ya? Markus 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Oke, kalau sudah saya bacakan, anak-anak menyimak ya. Dibuka Alkitabnya kemudian disimak. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya.
banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat dinajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Inilah anak-anak firman Tuhan. Nah, judul pada pagi hari ini yaitu bahwa kebudayaan atau budaya. Anak-anak tahu ya budaya. Budaya baik itu adalah kebiasaan baik. Baik, ya. Atau ya kebiasaan baik, orang, ya. kebiasaan baik itu menjadi budaya yang baik untuk orang. Nah, anak-anak kita tahu bahwa suatu pagi anak-anak ketika bangun tidur ya, ada satu lagu anak-anak balita di TK.
bangun tidur. terus Iya. mandi. Terus Mbak Ika, terus habis itu Menggosok gigi. ya, Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. ya itu adalah sebuah lagu anak-anak ya. Nah, segala sesuatu yang baik termasuk lagu tadi setelah bangun tidur ya, Apa tadi? Menggosok kita gigi. melakukan apa ya? Apa tadi ya kan? Menggosok gigi. Terus Membersihkan tempat menolong ibu membersihkan tempat tidur. anak-anak di rumah melakukan itu ya. Kalau Iya, tiap Mbak, pagi ya. melakukan Harusnya nggak ya? seperti itu. Iya, harus ya anak-anak ya. Paling tidak itu menjadi kebiasaan anak-anak sehingga menjadi budaya anak-anak ya. setiap pagi. Jadi sebelum sesudah bangun maksud saya sebelum berangkat sekolah itu mandi. Ya, membersihkan, menolong ibu membersihkan tempat tidur. Itu menjadi kebiasaan yang baik, Mbak Ika ya. Iya. Ya, Dan tidak bisa membayangkan kalau seandainya bangun tidur tidak gosok gigi, agak Ya, mandi, terus ke sekolah. langsung berangkat sekolah. Bagaimana nanti? Nah, tentunya akan seperti itu ya anak-anak. Oke, monggo Ibu. Lanjut ya. Iya. Jadi adik-adik paling tidak setiap pagi bisa melakukan kebiasaan seperti lagu tadi. Nah, kita juga setiap pagi ya, terus menerus mengadakan kebiasaan sarapan Iya. ya, setelah mandi kemudian melakukan menolong ibu membersihkan sarapan, kemudian berangkat sekolah. Tapi Jangan sekarang lupa, ini apa ya, Bu, kalau berangkat sekolah juga ada loh Bu kebiasaan iya. yang harus dilakukan. pamit ke orang tua ya, Salim ke orang tua itu ya. kebiasaan. Iya, Nah, tapi sayangnya sekarang anak-anak tidak bisa berangkat ke sekolah, Iya. tetap di rumah. Walaupun tetap di rumah belajar, ya tetap setelah bangun pagi tetap mandi, membantu orang tua menggosok gigi dulu, terus membantu orang tua membersihkan tempat tidur. Itu paling tidak lah, nggak usah membantu yang lain-lain, Iya. tapi itu cukup untuk anak-anak. budaya yang baik untuk anak-anak. Nah, jadi budaya itu adalah tadi sudah disebutkan kebiasaan. Jadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus itu menjadi budaya. Nah, seperti yang kita baca tadi Mbak Ika di dalam Markus 7 tadi, ternyata budaya itu sudah ada pada zamannya Tuhan Yesus. Apa ceritanya tadi ya? Apa ya tadi ya? Ingat ya yang sudah kita baca tadi. Ya, ceritanya bahwa para murid itu makan tapi tidak cuci tangan dulu. Gitu loh. Padahal di kehidupan di Yerusalem pada waktu itu ada istiadat ya Bu iya, ya. adat istiadat itu kalau sebelum makan Dianjurkan untuk harus membasuh tangan, mencuci tangannya. Itu kebiasaan dan itu tidak lagi menjadi kebiasaan, tapi itu menjadi peraturan atau menjadi adat istiadat orang Yahudi. Nah, ketika itu para murid itu makan tapi tidak membasuh tangan lebih dulu. Akhirnya ada sekelompok orang Farisi, sekelompok ahli Taurat itu menegur Yesus, loh, murid-murid kok tidak mencuci tangan ketika akan makan. Nah, anak-anak orang Farisi ini diketahui bahwa orang Farisi itu sangat paham dengan adat istiadat dan dia selalu kayak berpegang teguh iya, ya sama adat istiadat, peraturan istiadat. Siapa nanti yang akan tidak melakukan ya, itu melanggar pasti diingatkan ya, gitu ya. Ditegur, ada teguran dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah,
pada waktu itu Yesus menjawab bahwa sebenarnya adat istiadat itu lebih penting dari perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang seharusnya diutamakan, bukan adat istiadatnya. Itu. Jadi intinya bahwa setelah mereka menegur Tuhan Yesus, kenapa murid-muridnya tidak membasuh tangan ketika akan makan, dia memberitakan atau memberitahu sebenarnya itu kan aturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Ada yang aturan yang lebih, yaitu harus diutamakan, yaitu apa, Bu? Perintah Tuhan. Perintah firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang penting, yang harus utama dilakukan. Harus diutamakan untuk dilakukan. Tetapi karena kita hidup di dunia membutuhkan budaya, kebiasaan, itu akan mencerminkan, oh ini loh bahwa ini adalah murid Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan, harus mempunyai budaya yang baik, punya kebiasaan yang baik. Nah, anak-anak, inilah yang harus kita lakukan, yaitu mempunyai budaya atau kebiasaan yang baik. Seperti tadi contohnya Mbak Ika ya. Iya. Apa tadi waktu mencuci tangan itu? Sebelum makan, sebelum makan tuh harus mencuci tangan. Karena apa? Kalian setelah bermain tentunya banyak kuman ya, di tangan tuh banyak kuman. Kalau dari luar kalian langsung masuk ambil makanan, coba bayangkan. Nah, penuh kuman, makanan itu masuk ke dalam perut, apa yang terjadi? Perutnya sakit. Nah, tapi di dalam firman Tuhan juga disebutkan yang paling utama adalah firman Tuhan. Segala sesuatunya yang diutamakan adalah firman Tuhan. Apa itu? Menghormati orang tua, ya Bu ya. Salah satu firman Tuhan itu juga perintah dari firman Tuhan, ya. Banyak sekali ya firman Tuhan ya. Perintah dari firman Tuhan. Oke, monggo. Ya, anak-anak, inilah yang harus kita lakukan. Jadi tetap kita berbudaya. Tetap punya kebiasaan yang baik, apalagi kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Jadi supaya kehidupan kita juga hidup lebih baik, yaitu melakukan segala perintah firman Tuhan. Perintah Tuhan itu yang penting kita lakukan. Perintah Tuhan. Tapi jangan lupa kita harus dibarengi dengan budaya-budaya yang baik, seperti tadi mencuci tangan, apalagi sekarang ini COVID Mbak Ika. Iya, itu ya. Masuk salah satu protokol kesehatan, harus mencuci tangan. Harus mencuci tangan, memakai masker. Memakai masker itu aturan anak-anak, tetap kita lakukan supaya kita menjadi sehat supaya aman kita. Selamat dari apa? Dari COVID-19. Iya. Nah, ada banyak juga sebenarnya contoh, apalagi ya untuk kebiasaan yang baik. Misalnya tadi sebelum berangkat sekolah harus meminta izin. Pamit. Kemudian kalau misalnya adik-adik membaca firman, itu juga budaya. Adik-adik harus punya kebiasaan membaca firman, membaca Alkitab. Nah, adik-adik punya waktu menentukan sendiri. Misalnya jam 6 sore sebelum belajar membaca Alkitab. Kemudian budaya berdoa juga. Sebelum makan, tidak hanya cuci tangan Mbak Ika, tapi ya harus berdoa. Itu tadi yang disampaikan Bu Wiwin, yaitu firman Tuhan atau perintah Tuhan itu yang paling utama. Gitu ya anak-anak ya, di rumah ya. Jadi harus membudayakan yang baik. Misalnya lagi nanti apalagi ya banyak budaya yang banyak sekali ya. Apalagi ya anak-anak untuk kebiasaan yang baik, membantu orang tua. Itu juga harus dilakukan menjadi kebiasaan kita ya. Dilakukan menjadi kebiasaan. Nah,
Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak bisa melakukan kebiasaan yang baik. Membuang sampah di tempatnya itu juga kebiasaan, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Nah, itu juga salah satu contoh budaya yang baik. Jadi jangan sekali-kali sampai sidik dibuang kene, tidak, ya harus dibuang di tempat sampah. Ya, itu saja. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan memahami, terlebih melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa melakukan dan membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tentunya. Amin. Terima kasih Bu Wiwin, luar biasa firman hari ini mengajarkan kita untuk apa? Senantiasa melakukan budaya yang baik atau kebiasaan yang baik. Apa ya? Tadi mencuci tangan sebelum makan, dan masih banyak lagi membuang sampah pada tempatnya, ya. Masih banyak lagi, itu yang harus kalian lakukan. Tapi yang paling utama yaitu apa? Senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi apa? Selalu berdoa. Itu yang harus kalian lakukan. Oke, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Sudah? Oh, sudah. Ya, sudah disiapkan. Kita akan muji nama Tuhan ya, sambil kita memasukkan persembahan ke dalam amplop. Nanti dititipkan papa mama, diserahkan di gereja. Sudah siap Kak Clara? Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Terima kasih, luar biasa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah muji nama Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan. Saatnya kita untuk berdoa. Sudah siap ya? Kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Bu Win. Monggo Bu. Yuk anak-anak, kita kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali bertelut di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur, karena pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu. Tuhan, apa yang kami lakukan kiranya Engkau berkati dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan bisa menolong kami di dalam kehidupan anak-anak, di dalam setiap harinya anak-anak bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang ini menjadi budaya dan pada akhirnya menjadi karakter. Tuhan, kiranya Engkau memampukan mereka sehingga mereka boleh bersaksi melalui apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Terima kasih semuanya ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati orang tua yang saat ini mendampingi, Engkau berikan kebijaksanaan dan kemampuan untuk merawat dan di dalam pertumbuhan baik rohani dan jasmani. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kepada orang tua mereka masing-masing. Demikian ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak yang saat ini masih belajar di rumah. Kiranya Tuhan berikan hati yang gembira
ya tiang sukacita di dalam belajar mereka. Kiranya Engkau memberikan mereka kemampuan dan kepandaian, sehingga walaupun mereka belajar di rumah, mereka tetap bisa memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo, kiranya Tuhan berikan penyertaan di dalam pelayanan. Tuhan sertai sehingga Gereja Kristen Jawi Wetan Ponorogo ini bisa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kami menyerahkan juga pemerintah yang saat ini berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan juga berkati. Dan kami mohon ya Tuhan, Engkau menolong kami semua umat di dunia ini untuk menyingkirkan COVID-19 ini, sehingga COVID ini tidak mengganggu kami dan kami bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kami bisa ke gereja beribadah, kami bisa bersekolah, bekerja untuk orang tua dengan tidak takut akan virus corona. Tuhan, kami serahkan semuanya ini, juga termasuk persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua anak-anak KPAR Jemaat Ponorogo, kiranya Tuhan berkati. Baik anak-anak balita, pratama, madya, dan remaja. Tuhan, apa yang mereka lakukan, kiranya Engkau selalu membersamainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami ini dengan kami memanjatkan doa yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Wiwin. Sama-sama. Selanjutnya kita akan menutup ibadah ini. Kita akan menutup ibadah ini dengan kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Tadi ya, masih ingat nggak ya? Dia harus makin bertambah. Ya, kita akan memuji sekali lagi. Monggo Mbak. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama yang susah jadi sembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Doa berkat ya, Bu Wiwin. Kita akan menerima doa berkat kita yang akan dibawakan oleh Bu Wiwin. Monggo Bu Wiwin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Allah Putra, dan dari Roh Kudus memampukan kita semua anak-anak untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa anak-anak. Sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan untuk ibadah KPAR untuk minggu depan. Ya, minggu depan. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom.
harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang.
dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan menyanyi lagu yang kedua, apa? Ya, harus makin bertambah. Saya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita akan memuji nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk persembahan kita akan muji nama Tuhan. Ku beri persembahan. Monggo kakak. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku.
kita akan memuji sekali lagi. Dia harus makin bertambah. Oke.